Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Masih kuat mengerjakan sholat witir? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam hari ini, malam yang ke-14, kita masih diberi kekuatan, keselamatan, dan juga kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban, yaitu sholat isya, dan juga insya Allah dilanjut dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mungkin saya dari Al-Fakir akan ilmu, ya, akan sedikit menyampaikan tentang kaitan puasa dengan kehidupan masyarakat. Mungkin perlu ada catat, ya, kaitan puasa dengan kehidupan masyarakat. Mungkin bapak-bapak jamaah semuanya perlu kita ketahui dan bahwa kita tahu bersama bahwa ibadah sholat berjamaah itu sangat mendidik dalam ajaran Islam, itu mendidik untuk sama-sama kita hidup bermasyarakat, ya. Jadi dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah ini, ya, itu baik di masjid ataupun di mushola ataupun dimanapun berada, ya, itu tidak pandang bulu. Dalam arti, jadi dalam sholat ini semuanya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya. Dalam inilah indahnya Islam itu mendidik di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak membeda-bedakan, ya, dalam sholat berjamaah itu baik di masjid atau di mushola, tidak membeda-bedakan, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, atau si ganteng atau si jelek, ya, atau yang pangkat atau tidak berpangkat, atau juragan atau pesuruh, sama saja kalau di masjid itu sama rata, ya kan? Kalau yang datang yang duluan ya di depan, ya kan Bapak, ya kan Bu, ya, tidak pandang bulu, tidak Pak Camat misalkan datangnya belakangan, semuanya mundur. Pak Camat mau datang mau sholat berjamaah, ayo kasih tempat yang depan. Tidak begitu. Inilah indahnya pendidikan Islam dalam bermasyarakat. Semua disamaratakan, semua di hadapan Allah sama, dan juga tunduk kepada imam, ya kan? Kalau sholat berjamaah, kalau tidak tunduk kepada imam, ya gimana? Misalkan enggak, saya orang kaya, imamnya orang miskin, saya nggak mau. Saya misalkan imamnya suruh sujud karena merasa orang kaya, tidak, saya harus tetap berdiri. Tidak begitu.
inilah indahnya Islam di dalam kemasyarakatan, sangat mendidik. Sesuai dengan temanya bahwa kaitan puasa dengan hidup bermasyarakat. Inilah juga indahnya Islam dalam mendidik manusia, ya kan? Jadi si kaya sama si miskin semua sama-sama merasakan lapar, ya enggak Pak? Ya Bu, sama, karena orang kaya juga lapar kalau pas puasa. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, semua merasakan lapar. Jadi ini sebenarnya pendidikan bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang lebih beruntung dari kita. Dan saya pribadi alhamdulillah bersyukur, sangat bersyukur hidup di Kaltara. Karena apa? Alhamdulillah antara orang yang berada dan tidak berada, antara orang yang pangkat dan tidak berpangkat, tidak menonjolkan diri. Jadi tidak merasa adiguno dalam bahasa Jawa. Ya, kalau di Batara alhamdulillah kemasyarakatannya, kegotorannya, kerukunannya wajib kita jaga hingga ajal memisahkan kita. Ya, alhamdulillah saya bersyukur hidup di sini. Hidup saya tentram, banyak yang bantu. Curhat. Jadi inilah indahnya puasa. Inilah indahnya agama Islam. Jadi mendidik bermasyarakat sama-sama merasakan. Kalau kita tahu sebenarnya pendidikan dalam puasa ini sebenarnya terpengaruh bagi orang yang kaya, ya kan? Kalau orang miskin udah biasa, ya kan? Kadang makan, kadang enggak biasa. Kadang sehari makan, sehari enggak biasa. Kalau orang kaya, ya kan? Mereka berlimpah harta. Mau makan apa aja ada. Besok menunya apa tinggal pilih. Kalau orang yang enggak punya, apa yang akan dimakan? Inilah bedanya. Ya, bedanya si kaya dan si miskin. Jadi alhamdulillah kita menjadi orang Islam, ya kan? Dan juga ini mendidik orang kaya untuk gemar bersedekah. Karena apa? Karena orang kaya merasakan gimana laparnya sehari tidak makan. Kalau orang miskin udah biasa sehari tidak makan. Jadi orang kaya biar merasakan, oh beginilah orang kalau tidak makan sehari benar-benar sakit perut, ya kan? Kalau kita udah biasa, kita kecangkan minyak kita, jadi kita udah biasa, Pak. Kita bukan kita, maksudnya ada sebagian orang yang kadang makan kadang-kadang. Jadi alhamdulillah ini menjadi pendidikan bagi orang-orang yang lebih beruntung dari orang yang tidak mampu. Dan juga dalam menjalankan ibadah puasa, ya kan, itu dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Seperti Pak Ustadz Mundur bilang bahwa bulan puasa penuh dengan keberkahan, dianjurkan untuk bersedekah karena ganjarannya sangat berlipat-lipat. Jadi monggo yang rezekinya lebih disisihkan sebagian untuk membangun, memajukan masjid yang kita cintai ini. Kenapa? Karena bersedekah itu bisa cara jahrun atau bisa secara terbuka dan juga bisa secara bersembunyi-sembunyi. Semuanya baik, tujuannya baik. Karena kita tidak bisa bersedekah dalam arti menyombongkan diri, tidak bisa. Cuman kita hanya menjadi contoh. Maksudnya kita bersedekah secara terbuka boleh, secara bersembunyi-sembunyi juga boleh. Ini tidak dari omongan saya, ini dari firman Allah. Ya, perlu kita ketahui ada firman Allah
dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Maaf, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tuduha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah sangat jelas bahwa firman Allah ini menjelaskan bahwa kita bersedekah secara terbuka juga boleh, secara bersembunyi-sembunyi itu juga lebih baik. Maka dari itu, marilah kita di bulan yang suci ini, yang penuh barokah, yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan, dan juga yang dijauhkan dari api neraka ini, kita berlomba-lomba untuk bersedekah ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu untuk yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada benarnya, mungkin datangnya dari Allah dan sama-sama kita pakai. Kalau toh ada salahnya, mungkin dari saya pribadi yang fakir akan ilmu. Semoga Allah mengampuni dan bapak-bapak semuanya memaafkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.